berpantun dalam matematika. Bentuk aljabar ada konstanta. Mari belajar secara utuh. Belajar yang sabar serta berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjemur baju di atas pagar. Pagarnya bersinar, diberi kaca. Kalau mau jadi anak pintar, rajin belajar, banyak membaca. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli matematika dari bangsa Arab, yaitu Al-Khawarizmi, yang hidup pada tahun 780 sampai 850. Baik, kita akan bahas bentuk aljabar ini. Untuk itu kita pelajari dulu apa saja bentuk-bentuk aljabar tersebut. Yaitu kita kenal dulu bahwa bentuk aljabar ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan. Jadi saya ambil contoh di sini. Nah, jika banyak apel rina dinyatakan dengan Y buah, sementara banyak apel ranti 2 buah lebihnya dari apel rina. Jadi banyak apel ranti sama dengan banyak apel rina ditambah dengan 2 buah apel. Sekarang kita akan coba merubah kalimat ini menjadi bentuk aljabar. Yang pertama, banyak apel rina ranti, yaitu sama dengan, nah ini banyak apel rina ini kita belum tahu berapa banyaknya jumlahnya, maka kita wakili dengan huruf, yaitu biasa huruf kecil, huruf Y. Kemudian tambah, nah kebetulan ini 1, 2 bilangannya dapat dihitung, sehingga kita beri dengan lambang bilangan 2. Nah, Y ditambah 2 ini adalah merupakan bentuk aljabar. Sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Coba perhatikan contoh berikutnya. Ini adalah sebuah apel. Kita wakili dengan huruf A. Nah, kemudian ini sebuah semangka. Kita wakili dengan huruf B. Nah, kemudian, nah gambar berikutnya ini ada 3 buah apel. Kita tambah dengan ini 2 buah semangka. Kita tambah dengan 3. Nah sekarang kita akan bentuk aljabarnya ya. Pertama, ini 3, kalau 1 buah apel itu A. Kalau dia 3 buah berarti 3A. Kemudian kita tambah 2 semangka ini. Kalau tadi 1 buah semangka kita wakili dengan huruf B, berarti 2 semangka itu menjadi 2B. Kemudian tambah, ini 3 tidak berubah, tetap 3. Nah, sehingga kita peroleh 3A ditambah 2B ditambah 3. Ini merupakan bentuk aljabar. Selanjutnya, kita lihat lagi contoh. Ini adalah sebuah tomat. Nah, kita wakili dengan huruf P. Kemudian apel, kita wakili dengan huruf Q. Dan semangka, kita wakili dengan huruf R. Selanjutnya,
Nah, ini ada 7 buah apel. Kita tambah dengan 4 buah. Ini tadi 7 buah tomat. Ini 4 buah apel. Kemudian kita tambah dengan 3 buah semangka. Nah, selanjutnya akan kita ganti gambar-gambar ini dengan lambang-lambang matematika, yaitu dengan huruf P, Q, dan R. Ya. Pertama, nah ini kita hitung ini ada 7, sehingga diwakili dengan bilangan 7 dan P. Ya. Kemudian ini ada 4, kita tambah dengan 4 Q. Sementara semangka ini kita wakili dengan 3R. Nah, sehingga kita peroleh yaitu 7P ditambah 4Q tambah 3R. Ini adalah merupakan bentuk aljabar. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh tadi bentuk-bentuk dari aljabar dari dalam contoh kehidupan kita sehari-hari, kita akan membahasnya dalam istilah-istilah di dalam matematika. Jadi apa saja istilah-istilah bentuk aljabar tersebut? Mari kita ikuti selanjutnya. Kita ambil contoh yang tadi, yaitu 3A ditambah 2B ditambah 3. Ini kita beri nama dengan bentuk aljabar. Nah, kita lihat apa saja istilah-istilah di dalam bentuk aljabar tersebut. Yang pertama, kita lihat di sini ada A, B. Nah, A dengan B ini diberi nama dengan istilah variabel. Apa itu variabel? Nah, sesuai dengan hurufnya ini, jadi variabel adalah lambang yang mewakili, itu lambang huruf yang mewakili bilangan yang belum kita ketahui nilainya. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini 3, 2. Ya, 3, 2. Ini diberi nama dengan istilah koefisien. Nah, apa itu koefisien? Yaitu ini karena ada bilangan 3 dan 2 atau angka yang bersamaan dengan variabel. Sehingga kalau kita ambil koefisien itu adalah angka atau bilangan yang menyertai variabel atau yang memuat variabel. Kemudian selanjutnya, nah ini yaitu 3 ya. Ini 3 diberi nama dengan istilah konstanta. Nah, kalau kita amati 3 ini tidak punya variabel. Berarti 3 ini adalah bilangan tetap atau konstan, ya, bilangan tetap yang tidak memiliki variabel. Nah, selanjutnya yaitu 3 dengan A. 3 dengan A ini koefisien, ini variabel menjadi satu kesatuan. Ini kita beri nama dengan suku. Oh ya. Karena dia pertama, di depan sekali suku pertama. Kemudian selanjutnya 2 dengan B, ini koefisien, ini variabel. Ini kita beri nama dengan suku 2 atau yang suku kedua. Selanjutnya 3. Nah, 3 itu adalah suku ketiga. Jadi ada istilah suku di dalam bentuk aljabar. Jadi kalau kita lihat di sini, suku ini adalah yaitu koefisien atau variabel maupun konstanta yang dipisahkan oleh lambang penjumlahan ataupun pengurangan, ya, jumlah atau pengurangan. Ini yang dikatakan dengan suku. Nah, selanjutnya masih ada lagi istilah bentuk aljabar tersebut, yaitu kita lihat di sini A itu adalah variabel. Nah, sejenis dengan negatif A, negatif 2A, kemudian negatif 5A, 7A. Nah, ini sejenis A ya.
Mengapa kita katakan sejenis? Pertama, hurufnya sama, A. Sementara di sini koefisiennya ada negatif 2, negatif 5, 7. Itu tidak jadi masalah. Jadi, pertama A, di sini pangkatnya 1. Di sini juga A pangkat 1. Di sini A pangkat 1, A pangkat 1, A pangkat 1. Nah, sehingga dikatakan sejenis. Selanjutnya, kita lihat B pangkat 2. Itu sejenis dengan 2B pangkat 2, negatif 5B pangkat 2. Ya. Nah, kita lihat di sini B variabelnya sama. Kemudian kita lihat pangkatnya atau derajatnya, yaitu B pangkat 2 di sini, B pangkat 2, B pangkat 2. Sama. Jadi, dia sejenis. Sekarang kita lihat yang tidak sejenis, yaitu A. A ini tidak sejenis dengan A pangkat 2. Nah, kalau kita lihat variabelnya sama ya, A. Cuma berbeda pangkat. Di sini A pangkat 1, di sini A pangkat 2. Sehingga dia tidak sejenis. Kemudian 8A pangkat 3. Nah, A tidak sejenis dengan A kuadrat. A kuadrat juga tidak sejenis dengan 8A. Nah, ya. Dan kedua-duanya tidak sejenis dengan yang A ini. Jadi 8A pangkat 3. Ya. Kemudian A tidak sejenis dengan B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, itu suku atau bentuk yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Selanjutnya, setelah kita mengenal bentuk-bentuk aljabar tadi, yaitu kita akan mencoba menyederhanakan dari bentuk-bentuk aljabar. Yang pertama, sederhanakanlah 4A pangkat 2 plus 5B negatif 2A pangkat 2 plus 3A negatif 2B negatif A. Nah, ini ada berapa suku nih kalau lihat nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Nah, akan kita sederhanakan sehingga sukunya menjadi berkurang. Nah, baik, yang pertama, kita lihat dulu yang pertama sekali, yaitu 4A kuadrat. Kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu kita cari suku yang sejenis. Ya, suku yang sejenis dengan 4A kuadrat. Kuncinya kita lihat, pertama A harus sama, kedua pangkatnya juga harus sama. 5B bukan, negatif 2A kuadrat. Nah, di sini sudah. Ya. Ada A pangkat 2, berarti ini sejenis. Kita kumpulkan. Yang sejenis kita kumpulkan. Kemudian ada lagi 3A bukan, 2B bukan, A bukan. Karena pangkatnya di sini 1, ini juga pangkatnya 1. Berarti dia tidak sejenis. Setelah 4A kita turunkan 5B. Nah, sekarang kita cari ada enggak 5B yang sejenis pada suku-suku tersebut. Kita lihat di sini variabelnya B, berarti yang lain juga B. Di sini, ini ada 2B. Pangkatnya sama, berarti dia sejenis. Kalau sejenis, kita kumpulkan. Ya. Setelah 5B, ini sudah 3A. Nah, 3A, yaitu plus 3A. Kemudian, nah ini juga sama ini. A pangkat 1, di sini A pangkat 1. Koefisiennya sini 3, di sini negatif 1. Berarti kita kumpulkan. Nah, sekarang sudah sama. Ya. Yang sejenis sudah berkumpul. Kalau sudah kita kumpulkan di sini yang sejenis, tinggal kita olah. Nah, di sini koefisien dari A kuadrat, ini yaitu 4 dengan 2, kita keluarkan atau kita kurung. Sementara variabelnya, yaitu A kuadrat, itu kita letakkan di luar. Demikian juga yang B. Nah, di sini. 5 dengan 2 kita kurung, koefisien B-nya kita keluarkan. Sekarang juga yang berikutnya, yaitu 3A
A dikurang A, di sini 3, di sini 1, 3 dikurang 1, A-nya kita keluarkan. Nah, baru selanjutnya kita olah atau kita proses koefisien ini. 4 dikurang 2, 2. Sehingga hasilnya kita kalikan lagi dengan A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Kemudian ditambah, yaitu 5 dikurang 2, 3. Dikali B berarti 3B. Ya. Sementara ini 3 dikurang 1, 2. 2 dikali A menjadi plus 2A. Nah, di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 suku. Sekarang menjadi 3 suku. Sudah sederhana. 2A kuadrat tidak mungkin kita kumpulkan lagi, digabungkan dengan 3B karena dia tidak sejenis. 2A juga tidak sejenis. Jadi 3 suku ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sejenis. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mengurutkan variabel. Jadi kita urutkan dari A, B, C, D, E, F, G sampai berikutnya. Nah, karena di sini A, B, nah di sini masih ada A. Berarti A ini kita bawa ke depan. Pertama kita tulis yaitu 2A kuadrat. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Kita dekatkan menjadi 2A. Setelah itu baru 3B. Nah, sudah terurut. Ya. Selanjutnya kita kerjakan untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yaitu 4X kuadrat Y tambah Y kuadrat tambah 5Z plus 2X kuadrat Y kurang 3Z negatif 3Y kuadrat. Pertama, kita tulis dulu yang di depan sekali, kita turunkan ke bawah. Sekarang kita cari suku-suku yang variabelnya X kuadrat Y. Kedua bukan, ketiga bukan, keempat X kuadrat Y. Berarti ini yang kita turunkan ke bawah atau kita dekatkan dengan suku yang sejenis, yaitu plus X kuadrat Y. Suku kelima bukan, keenam juga bukan. Baru kita lanjut yang ini, suku kedua. Turunkan suku kedua, yaitu Y kuadrat. Kemudian kita cari yang variabelnya sama, yaitu Y kuadrat, yaitu yang suku keenam, negatif 3Y kuadrat. Kita turunkan. Setelah itu, suku yang keempat yaitu 5Z. Kita turunkan, kita cari yang sama variabelnya yaitu negatif 3Z. Nah, udah, masing-masing suku sudah berdekatan yang sejenis. Kita lanjut, yaitu tinggal kita keluarkan koefisiennya. Kita kurung, kemudian yang X kuadrat Y kita keluarkan dari kurung. Nah, yaitu 4 dan 2 kita kurung, sementara variabel X kuadrat Y kita keluarkan. Demikian juga yang Y kuadrat negatif 3Y kuadrat. 1 dengan negatif 3 kita kurung, kemudian Y kuadrat di luar kurung. Nah, kemudian demikian juga 5Z dengan negatif 3Z. 3 dengan 5 kita kurung, Z-nya di luar kurung. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan koefisien dari masing-masing variabel tersebut. Yang pertama yaitu 4 ditambah 2 yaitu menjadi 6X kuadrat Y. Kemudian 1 dikurang 3 negatif 2Y kuadrat. Kemudian 5 dikurang 3 yaitu 2Z. Demikian contoh dari menyederhanakan bentuk-bentuk kuadrat. Selanjutnya yaitu ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tambah 2 itu adalah, salah deh, 6 harusnya. 6 X kuadrat Y. Sekali lagi bukan. Nah sekarang masih ada langkah berikutnya. Habis banyak.